Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diah Putri Alinanda dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit teori esai tentang kepemimpinan transformasional Nike dalam integrasi kualitas dan persediaan pada sistem LEAN guna untuk menyelesaikan UAS sebagai tugas akhir semester ganjil di mata kuliah manajemen operasional. Kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang latar belakang. Yang pertama ada persaingan bisnis global menuntut sistem operasi yang efisien dan adaptif, serta berorientasi pada penciptaan nilai pelanggan, tekanan biaya, ketidakpastian permintaan, serta kompleksitas rantai pasok global mendorong perusahaan mencari pendekatan manajemen operasi yang mampu mengurangi pemborosan tanpa mengorbankan kualitas dan keberlanjutan. Selanjutnya, LEAN manajemen ini dikembangkan untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan nilai pelanggan. LEAN manajemen berkembang sebagai filosofi manajemen operasi yang menekankan penguatan aliran proses, peningkatan kualitas, serta eliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah melalui pendekatan sistematik dan berkelanjutan sebagaimana dibahas pada kajian mutakhir manajemen operasi. Lalu yang ketiga, keberhasilan LEAN ini sangat dipengaruhi oleh peran kepemimpinan. Banyak perusahaan menerapkan LEAN ini sebagai seperangkat alat teknis yang berfokus pada efisiensi jangka pendek tanpa perubahan mendasar pada budaya kerja serta perilaku kepemimpinan. Lalu selanjutnya ada permasalahan operasional. Yang pertama ada kompleksitas rantai pasok global Nike. Kondisi ini terlihat pada perusahaan multinasional dengan jaringan rantai pasok luas dan kompleks. Nike sebagai perusahaan global industri alas kaki dan aparel olahraga pernah menghadapi kritik serius terkait kualitas produk, pengolahan persediaan serta praktik ketenaga kerjaan pada rantai pasok. Nike beroperasi pada industri yang ditandai dinamika pasar tinggi, siklus produk pendek, serta ketergantungan kuat pada kualitas dan ketepatan distribusi global. Kompleksitas tersebut tercermin melalui struktur rantai pasok Nike yang melibatkan ratusan pemasok lintas negara. Data operasional menunjukkan bahwa Nike memiliki inventory turnover ratio sekitar 3,5 pada periode fiskal 2024 hingga 2025 yang setara rata-rata waktu penyimpanan persediaan lebih dari 100 hari. Indikator ini menegaskan bahwa pengelolaan persediaan tetap menjadi tantangan strategis meskipun perusahaan memiliki kekuatan merek global. Selanjutnya, persediaan tinggi sebagai penyangga ketidakpastian. Fase awal transformasi LEAN memperlihatkan orientasi kepemimpinan operasional Nike yang masih berfokus pada stabilitas pengiriman serta pemenuhan target penjualan. Pendekatan tersebut mendorong penggunaan persediaan tinggi sebagai penyangga ketidakpastian permintaan. Lalu, masalah kualitas tersembunyi oleh tingginya inventory. Stabilitas layanan pelanggan memang tercapai, namun variasi proses serta masalah kualitas tersembunyi di balik akumulasi persediaan. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian nasional yang menunjukkan bahwa persediaan sering digunakan sebagai solusi semu untuk menutupi kelemahan kualitas dan ketidakseimbangan aliran proses. Selanjutnya ada tujuan pembahasan. Yang pertama, menganalisis peran kepemimpinan transformasional. Hubungan kualitas dan persediaan membentuk keterkaitan kausal timbal balik yang kuat. Persediaan tinggi menyembunyikan cacat kualitas, sementara kualitas tidak stabil mendorong organisasi mempertahankan persediaan sebagai penyangga risiko. Kepemimpinan transformasional berperan memutus lingkaran tersebut melalui perubahan asumsi pengambilan keputusan operasional. Penelitian nasional membuktikan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan manajemen kualitas, total, serta kinerja operasional organisasi. Yang kedua, menjelaskan integrasi kualitas dan persediaan dalam LEAN.
Keberhasilan integrasi kualitas dan persediaan pada Nike tidak dapat dijelaskan hanya melalui adopsi alat LEAN seperti Kanban atau perencanaan berbasis permintaan. Faktor pembeda utama terletak pada pergeseran cara berpikir pemimpin terhadap resiko pembelajaran serta keterbukaan terhadap masalah. Kepemimpinan transformasional memungkinkan organisasi meninggalkan praktik defensif dan menggantinya melalui pendekatan reflektif berorientasi perbaikan sistematik. Selanjutnya, menilai keberlanjutan LEAN melalui peran sumber daya manusia. Keberlanjutan LEAN ini sangat bergantung pada peran sumber daya manusia, karena seluruh aktivitas perbaikan proses dijalankan oleh manusia. LEAN tidak hanya berfungsi sebagai sistem teknis tetapi juga sistem sosial yang membutuhkan keterlibatan karyawan secara aktif. Penelitian nasional menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional meningkatkan motivasi belajar serta perilaku kerja inovatif sebagai fondasi pembelajaran organisasi. Baik, selanjutnya ada konsep kepemimpinan transformasional. Yang pertama, berorientasi pada visi dan perubahan jangka panjang. Praktik Nike menunjukkan bahwa stabilisasi kualitas, pengendalian persediaan, serta peningkatan keterlibatan karyawan mulai tercapai ketika kepemimpinan menekankan visi jangka panjang, pembelajaran organisasi, dan penguatan problem solving lintas fungsi, sebagaimana dijelaskan pada literatur kepemimpinan dan manajemen operasi nasional. Yang kedua ada mendorong pembelajaran organisasi, lalu menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Keseluruhan analisis menegaskan bahwa keberhasilan LEAN Nike bersumber pada kemampuan kepemimpinan dalam menyelaraskan sistem operasi dan manusia yang menjalankannya. Implikasi bagi organisasi lain menunjukkan bahwa investasi pada kepemimpinan transformasional merupakan fondasi penting untuk membangun keunggulan operasional yang berkelanjutan pada lingkungan bisnis yang dinamis. Selanjutnya ada LEAN manajemen. Yang pertama ada fokus pada aliran proses yang stabil, eliminasi aktivitas tidak bernilai tambah, perbaikan berkelanjutan sebagai budaya kerja. LEAN manajemen berkembang sebagai filosofi manajemen operasi yang menekankan penguatan aliran proses, peningkatan kualitas, serta eliminasi aktivitas tidak bernilai tambah melalui pendekatan sistematik dan berkelanjutan sebagaimana dibahas pada kajian mutakhir manajemen operasi. Selanjutnya ada kualitas dan persediaan. Persediaan tinggi itu dapat menutupi cacat kualitas. Hubungan kualitas dan persediaan membentuk keterkaitan kausal timbal balik yang kuat. Persediaan tinggi menyembunyikan cacat kualitas. Yang kedua, kualitas tidak stabil mendorong peningkatan persediaan. Sementara kualitas yang tidak stabil mendorong organisasi mempertahankan persediaan sebagai penyangga risiko. Yang ketiga, diperlukan pendekatan sistem untuk memutus hubungan tersebut. Kepemimpinan transformasional berperan memutus lingkaran tersebut melalui perubahan asumsi pengambilan keputusan operasional. Penelitian nasional membuktikan bahwa kepemimpinan transformasional sangat berpengaruh signifikan terhadap aktivitas penerapan manajemen kualitas total serta kinerja operasional organisasi. Selanjutnya ada perubahan paradigma di Nike. Yang pertama, persediaan dipandang sebagai indikator kesehatan proses. Perubahan signifikan mulai terlihat ketika kepemimpinan Nike menggeser paradigma pengelolaan operasi menuju orientasi sistem. Persediaan mulai dipandang sebagai indikator kesehatan proses, bukan sebagai alat perlindungan risiko. Yang kedua, ada pengurangan persediaan dilakukan secara bertahap. Pengurangan persediaan dilakukan secara bertahap guna meningkatkan visibilitas masalah kualitas serta hambatan aliran material. Lalu yang ketiga, masalah kualitas dijadikan sarana pembelajaran. Keputusan tersebut meningkatkan resiko jangka pendek, namun kepemimpinan memilih menghadapi resiko sebagai bagian proses pembelajaran organisasi. Lalu ada peran kepemimpinan transformasional. Yang pertama, mendorong transparansi masalah operasional. Penelitian nasional menunjukkan bahwa integrasi manajemen rantai pasok dan kualitas hanya berjalan efektif ketika kepemimpinan mendorong transparansi serta keberanian mengungkap masalah proses.
Lalu ada mengintegrasikan tujuan kualitas dan efisiensi, menjaga konsistensi penerapan LEAN. Kepemimpinan transformasional berperan membangun makna kerja bersama sebagai prinsip LEAN dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten pada berbagai konteks operasional. Lalu selanjutnya ada integrasi kualitas dalam LEAN. Yang pertama, standarisasi proses produksi global. Konteks NIKE menunjukkan bahwa penguatan kualitas dilakukan melalui standarisasi proses, produksi global, audit pemasok, serta pemanfaatan data analitik untuk mendeteksi variasi proses. Lalu ada audit dan evaluasi pemasok, pemanfaatan data untuk pengendalian variasi proses. Efektivitas langkah ini sangat bergantung pada peran kepemimpinan yang menyatukan tujuan kualitas dan efisiensi. Kepemimpinan transformasional memastikan tekanan efisiensi tidak mengorbankan stabilitas kualitas, namun justru memperkuatnya melalui perbaikan proses hulu. Peran sumber daya manusia, LEAN sebagai sistem teknik dan sosial, lalu karyawan sebagai pelaku utama perbaikan. Keberlanjutan LEAN sangat bergantung pada peran sumber daya manusia, karena seluruh aktivitas perbaikan proses ini dijalankan oleh manusia. LEAN tidak hanya berfungsi sebagai sistem teknis, tetapi juga sistem sosial yang membutuhkan keterlibatan karyawan secara aktif. Lalu ada pemberdayaan meningkatkan efektivitas LEAN. Lalu selanjutnya ada transformasi peran manajer, dari pengawas menjadi fasilitator. Perubahan pendekatan kepemimpinan mulai terlihat ketika manajer operasional NIKE mengadopsi peran sebagai pelatih serta fasilitator. Yang kedua, fokus pada pembinaan dan problem solving. Kepemimpinan transformasional mendorong pengembangan kemampuan problem solving serta keterlibatan karyawan pada kegiatan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, mendorong keterlibatan karyawan. Karyawan tidak lagi dipandang sebagai sumber variabilitas yang harus dikendalikan, melainkan sebagai sumber solusi perbaikan sistem. Lalu selanjutnya ada dampak implementasi LEAN. Yang pertama, penurunan tingkat cacat produksi, percepatan waktu penyelesaian produksi, serta peningkatan stabilitas aliran kerja. Lalu ada keberlanjutan LEAN. Yang pertama itu dipengaruhi oleh kepemimpinan dan budaya organisasi. Yang kedua, integrasi manusia dan sistem operasi. Lalu yang ketiga, pembelajaran berkelanjutan sebagai fondasi. Keseluruhan analisis menegaskan bahwa keberhasilan LEAN NIKE bersumber pada kemampuan kepemimpinan dalam menyelaraskan sistem operasi dan manusia yang menjalankannya. Implikasi bagi organisasi lain menunjukkan bahwa investasi pada kepemimpinan transformasional merupakan fondasi penting untuk membangun keunggulan operasional yang berkelanjutan pada lingkungan bisnis yang dinamis. Oke, untuk yang terakhir ada kesimpulan. Kepemimpinan transformasional berperan strategis dalam keberhasilan LEAN. Lalu integrasi kualitas, persediaan, dan sumber daya manusia meningkatkan kinerja operasional. Yang ketiga, ada model ini relevan bagi organisasi lain. Transformasi LEAN pada NIKE menunjukkan bahwa keunggulan operasional ini tidak dapat dicapai hanya melalui penerapan teknik manajemen operasi. Kepemimpinan transformasional terbukti berperan strategis dalam menyatukan kualitas dan pengelolaan persediaan ke dalam satu sistem yang berorientasi pembelajaran jangka panjang. Perubahan paradigma kepemimpinan memungkinkan organisasi memandang masalah operasional ini sebagai peluang untuk perbaikan sistematik, bukan sebagai ancaman terhadap kinerja jangka pendek. Keberlanjutan LEAN ini semakin kuat ketika pemberdayaan sumber daya manusia ditempatkan sebagai inti sistem operasi. Karyawan yang dilibatkan secara aktif dalam pemecahan masalah berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas serta stabilitas aliran persediaan. Kepemimpinan transformasional menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran kolaboratif sehingga perbaikan berkelanjutan dapat tertanam pada praktik operasional sehari-hari.